Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar bersama dari buku Kak Erlan yang berjudul Allah Itu Ada. Ya adik-adik ya. Dan sekarang adik-adik kita akan masuk ke buku Kak Erlan yang kedua. Kita akan belajar bersama dari buku Allah Pencipta Kita. Jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa di dalam mempelajari iman kepada Allah itu ada 4 poin penting yang harus kita pelajari. Inilah yang dijelaskan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Adik-adik sekalian, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 poin penting yang harus kita ketahui dan pelajari dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus mengimani wujud Allah. Ya. Yang kedua, kita harus mengimani rububiyahnya Allah. Yang ketiga, kita harus mengimani uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, kita harus mengimani asma wa sifat. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mempelajari poin-poin penting tersebut dari buku-buku serial Tauhid yang Kak Erlan tuliskan. Pada pertemuan sebelumnya, Kak Erlan sudah menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang mengimani wujud Allah lewat buku Allah Itu Ada. Nah, adik-adik semua, sekarang dari buku Allah Pencipta Kita, maka kita akan belajar pelajaran penting berikutnya, yaitu mengimani rububiyah. Nah, adik-adik semua, Kak Erlan akan memulai menjelaskan rububiyahnya Allah. Apa Kak Erlan? Rububiyah. Pelan-pelan ya. Rububiyah. Rububiyah. Nah, Kak Erlan akan menjelaskan mengimani rububiyah, mengimani perbuatan-perbuatannya Allah. Kak Erlan akan mulai dengan menjelaskan apa sih makna dari kata Rabb. Jadi adik-adik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menerangkan kepada kita bahwa Rabb itu setidaknya memiliki 3 makna. Ada berapa makna adik-adik kata Rabb? Rabb itu punya 3 makna. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Yang ketiga, pengatur. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, insya Allah selama 2 hari ke depan kita akan mempelajari makna Rabb ini adik-adik ya. Hari ini kita akan belajar tentang Allah Pencipta Kita, dan besok insya Allah kita akan belajar tentang Allah Maha Pemilik dan Pengatur. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, mari adik-adik buka bukunya, buku Allah Pencipta Kita. Dan dari sinilah kita nanti akan banyak belajar ya adik-adik ya. Kita akan tahu bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah Rabb alam semesta. Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah yang kita semua insya Allah sudah menghafalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Adik-adik, makna Rabb tadi apa adik-adik?
Ada 4 apa 5? 3. Oh iya, ada 3 ya. Bukan 4, bukan 5. Tapi makna Rob kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 3, yaitu pencipta, pemilik, dan pengatur. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Allah itu adalah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah juga yang menciptakan seluruh alam semesta. Kak Erlan, emang apa buktinya Kak Erlan kalau Allah itu Maha Pencipta? Bukti kalau Allah itu yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya, buktinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi di alam semesta ini. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Khaliq. Dialah yang Maha Pencipta. Sedangkan kita makhluk, kita yang diciptakan. Al-Khaliq itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan tentu punya ilmu yang sangat luas tentang sesuatu yang diciptakannya. Jangan jauh-jauh deh ya. Coba kalian renungkan nih adik-adik sekalian. Kalau misalnya nemenin ayah bunda beli handphone atau beli laptop atau beli komputer ya, biasanya kan ketika beli alat-alat elektronik seperti itu bakalan dikasih buku petunjuk pemakaiannya ya. Betul nggak? Betul Kak Erlan. Iya. Adik-adik tahu nggak? Kenapa sih kok kita dikasih buku petunjuk pemakaian seperti itu? Ya supaya kita bisa memaksimalkan penggunaan dari handphone atau alat elektronik yang sedang dibeli oleh ayah bunda kita. Buat dipelajari, dibaca sehingga nanti nggak bingung bagaimana cara memakai dan menggunakan alat elektronik yang baru saja dibeli ayah dan bunda kita. Nah, yang buat petunjuk pemakaiannya itu siapa adik-adik? Yang buat adalah pabriknya. Kenapa coba pabrik yang buat? Karena pabrik yang memproduksi alat-alat elektronik tersebut, yang buat barangnya, yang produksi barangnya adalah yang paling tahu bagaimana cara membuat barang-barang elektronik tersebut dibandingkan manusia-manusia lainnya. Betul nggak adik-adik? Betul, karena memang kaidahnya begitu. Yang membuat, yang menciptakan itu lebih tahu daripada orang lain yang bukan menciptakan barang-barang tersebut. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apapun yang ada di daratan ataupun di lautan. Allah mengetahuinya adik-adik. Ini kata Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-59. Allah tahu yang di daratan dan di lautan. Bahkan kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah juga mengetahuinya. Masya Allah adik-adik, daun di atas muka bumi ini banyak nggak sih adik-adik? Banyak banget ya. Pohon-pohonnya aja tidak terhitung jumlahnya bagi kita. Manusia susah banget ngitung jumlah pohon di dunia. Jangankan di dunia, di tempat kita tinggal aja banyak banget pepohonan di sekitar kita. Ngitung pohonnya aja kita nggak bisa. Apalagi kita mau menghitung daun-daun yang ada di pohon. Apalagi pengen menghitung daun-daun yang sedang jatuh berguguran.
sulit bagi kita untuk mengetahuinya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah, karena Allah mengetahui itu semua. Sampai daun yang jatuh berguguran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, inilah bukti kalau Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha mengetahui apapun yang terjadi di alam semesta, apapun yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Nah, adik-adik sekalian, itulah pelajaran dan faedah yang pertama, bahwa bukti dari Allah itu Maha Pencipta adalah Allah mengetahui segala sesuatunya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, jadi kita harus yakin ya, kalau Allah itu adalah pencipta alam semesta. Termasuk kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berfirman di Quran surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih kita mata, sudah kasih telinga, dikasih hidung dengan 2 lubangnya. Bayangin kalau hidung lubangnya cuma 1. Alhamdulillah Allah sudah kasih kita 2 bibir, lidah, dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan kita 2 mata, 2 bibir dan 1 lidah. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Surat Al-Balad ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Di situ Allah katakan, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, 1 lidah, dan 2 buah bibir. Adik-adik, Allah sudah ciptakan anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Maka kita gunakan kenikmatan yang telah Allah berikan itu untuk makin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya adik-adik, ayo kita gunakan mata kita, bibir kita, dan lidah kita untuk banyak beribadah kepada Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi adik-adik, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya karena Allah sudah menciptakan kita, karena Allah sudah memberikan kenikmatan berupa anggota badan yang dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi adik-adik, ayo kita yakini Allah itu Maha Pencipta, Allah itu pencipta kita, dan kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan anggota tubuh dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah juga ciptakan sayur-sayuran, buah-buahan, hewan-hewan yang bisa kita makan, ya. Allah ciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kita manusia. Tidakkah kita jadi makin cinta, adik-adik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita, Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta kita. Demikianlah adik-adik yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.